Tiada hari tanpa Rizik. Begitu kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi media Indonesia saat ini. Karena semua pemberitaan media, baik itu media cetak maupun elektronik, membahas mengenai imam besar FPI tersebut. Mulai dari saat ia memimpin demo menuntut Ahok dipenjarakan dulu, hingga saat tersandung kasus chat asusila bersama Firza Hussein. Termasuk juga saat ia diinterogasi polisi Arab Saudi lantaran di tembok kos-kosannya terdapat bendera ISIS. Semuanya diberitakan secara rinci oleh media. Begitupun saat Rizik harus bayar denda overstay di Arab Saudi sana, lantaran masa berlaku visanya telah habis dan tidak kunjung diperpanjang. Juga tidak luput dari pemberitaan media, hingga saat ia kembali ke tanah air, lalu dijebloskan ke penjara karena memprovokasi massa untuk melakukan kerumunan. Turut menjadi konsumsi media pula. Jadi yang suka nonton TV, khususnya saluran berita, pasti hafal banget dengan muka si Rizik ini. Saking kerajinnya ia diliput media. Berita terbaru si Rizik ini yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat dan media adalah soal pendukungnya yang demo. Yang mana demo tersebut mereka namakan 1812. Dengan membawa embel-embel bebaskan imam besar mereka itu. Nama yang dipakai oleh para pendemo itu pun cukup provokatif, yakni Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI. Yang dilakukannya berusaha untuk Rizik dibebaskan, tapi mengatasnamakan diri anti komunis. Gak nyambung banget, karena gak ada hubungannya sama sekali antara anti komunis dengan dibebaskannya Rizik. Kalau mereka bikin koalisi, mending bikin saja namanya Koalisi Kadrun untuk pembebasan Rizik. Kan lebih keren, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Demo sih sebenarnya boleh-boleh saja. Karena menyampaikan aspirasi di depan umum itu dilindungi oleh undang-undang. Lagian pula negara kita kan negara demokrasi. Tanpa demo, demokrasi itu seperti sayur tanpa garam. Kurang enak, kurang lezat, kurang sedap, kurang nikmat. Hanya saja demo menuntut tersangka dibebaskan itu yang tidak patut. Karena itu sama saja dengan mengintervensi penegakan hukum. Dulu mereka getol banget menuntut agar pemerintah tidak mengintervensi penegakan hukum kasus Ahok. Sekarang malah mereka sendiri yang mengintervensi penegakan hukum kasus Rizik. Ketahuan banget kalau kelompok Kadrun ini tidak konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Selain itu juga yang dilarang saat demo adalah bikin rusuh. Sementara para pendemo dari FPI ini malah sebagian diantaranya ada yang sengaja bawa senjata tajam seperti pedang dan lain-lain. Pertanyaannya, untuk apa mereka bawa senjata itu kalau bukan untuk bikin rusuh? Lagian pula terbukti kok ada polisi kena bacok samurai saat hendak membubarkan mereka. Di samping itu, kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Gubernur junjungan mereka sendiri Anies Baswedan yang membuat peraturan bahwa tidak boleh ada kerumunan massa di DKI Jakarta. Karena berpotensi menyebarluaskan penularan virus corona tersebut. Masa FPI malah ngotot tetap menggelar demo. Seolah-olah mereka itu kebal virus semua. Padahal setelah dipikir-pikir, demo yang mereka lakukan tersebut gak ada gunanya sama sekali loh. Karena tuntutan mereka agar Rizik dibebaskan sudah pasti tidak akan dipenuhi oleh polisi. Malah yang banyak adalah mudaratnya. Pertama, mereka yang seharusnya bekerja mencari uang untuk menafkahi anak istri, dan ketika ikut demo penghasilan pun auto berkurang. Kedua, tidak menutup kemungkinan para pendemo ini ketika pulang ke rumahnya masing-masing, bukannya membawa nasi bungkus atau nasi kotak tapi malah membawa virus corona. Yang kemudian disebarkan kepada anggota keluarganya yang lain. Serem. Ketiga, di antara mereka pendemo yang bikin rusuh tersebut, 455 orang ditangkap. Sudah dipastikan laskar yang ditangkap ini bikin susah keluarganya.
Dan kalau mereka bekerja di sebuah perusahaan, peluangnya untuk dipecat sangatlah besar. Terakhir, ini yang tanpa disadari oleh massa FPI, yakni mereka mendorong Rizik dijebloskan ke lapas Nusa Kambangan. Belajar dari kasus Bahar bin Smith yang sebelumnya ditahan di lapas Gunung Sindur. Kemudian para pendukungnya mengganggu keamanan dan ketertiban lapas itu, dengan harapan Bahar dibebaskan. Si Doi malah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Jadi, ada baiknya massa FPI mikir ulang untuk bikin rusuh lagi. Mending gunakan jalur yang tersedia saja, yakni pra-peradilan. Karena kalau tetap menggunakan cara-cara premanisme seperti di demo 18/12 itu, siap-siap saja Rizik ditempatkan di sel tempat Bahar pernah ditahan dulu, di lapas Nusa Kambangan. Akibatnya, makin sulitlah kaderun untuk menemui imam besar mereka, karena harus berenang dulu dari Pelabuhan Sodong ke Nusa Kambangan, pakai galon.